Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sabo. Saya Embe. Pada kesempatan kali ini tanggal 30 September 2021 sekaligus memperingati tragedi G30S PKI. Kali ini saya bersama tim sedang berada di salah satu monumen bersejarah, yaitu tepatnya di Monumen Rawa Gede yang berada di Desa Balongsari, Kecamatan Rawamarta, Kabupaten Karawang. Pada malam hari ini kita akan menguak sejarah Monumen Rawa Gede lebih dalam lagi dari awal berdiri sampai sekarang. Seperti biasa, kita ditemani oleh tim dan yang lebih spesial pada hari ini ditemani oleh narasumber langsung sekaligus pengelola Monumen Rawa Gede, yaitu Bapak Soekarwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pada malam hari ini terima kasih atas kedatangan Bapak dan mempersilakan waktunya. Kita langsung saja mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana awal berdirinya sejarahnya Monumen Rawa Gede ini Pak. Nah di sini agar maklum dan agar mengetahui Ya. peristiwa Rawa Gede ini tanggal 9 Desember 1945. Negara kita udah merdeka. Nah ini karena apa? Belanda ini masuk ke Indonesia, dulu menjajah bangsa kita 350 tahun, tapi 9 Maret 42 menyerah ke Jepang. 1940 menyerah ke Jepang. Iya, akhirnya bangsa kita dijajah Jepang. Nah Jepang ini cuma menjajahnya lebih kejam daripada Belanda. Tanah paksa Rodi, Romusa, dipukul, dipenggal bangsa kita. Akhirnya negara besar Amerika ini segala macam membenci Jepang, menjajah Indonesia kejam. Bergabung menjadi tentara sekutu. Tentara sekutu Ya. untuk memberantas Indonesia. Bukan, membenci Jepang. Jepang menjajah Indonesia karena kejam tadi. Rodi Romusa ya. Akhirnya apa? Berbuat apa tentara sekutu bergabung ini? Membom atom Nagasaki dan Hiroshima. Tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 45. Akhirnya 14 Agustus 1945 Jepang di Indonesia menyerah tanpa syarat. Nah itulah satu kesempatan ya, tapi licik. Namanya tokoh bangsa kita namanya Bung Karno dibawa terbang ke Vietnam, ke Saigon. Di sana dibujuk, dirayu supaya mau jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ya jelas ingin merdeka bangsaku, kata Bung Karno kan. Iya. Tapi begitu pulang ke Indonesia tanggal 15 Agustus, ternyata Bung Karno sudah diserang oleh tokoh bangsa, generasi muda segera akan mengganti. Bung Karno menolak. Kenapa menolak? Nah ini nggak tahu miskomunikasi waktu dia di sana, di sini Jepang menyerah. Oh Jepang udah menyerah di sini kan gitu. Bung Karno nggak tahu. Aku ditunjuk oleh panitia oleh Jepang, tunggu aja gitu. Nah makanya sampai muncul penculikan itu adalah namanya Bung Karno, pengamanan. Iya. Karena akan diserang habis saja besoknya kalau dia tidak bicara siap untuk proklamasi, tetap melindungi ke Jepang bahwa dia itu ditunjuk panitia persiapan kemerdekaan. Nah ini, nah malam 16, nah grup-grup ini ketemulah dengan tokoh-tokoh yang pendiri peta, yaitu grup Suroto Kunto. Grup Suroto Kunto. Iya, Mupreni Mumin, ini apa segala macam. Suarjono Suryaningga segala macam yang masuk fakultas kedokteran oleh Jepang direkrut jadi Dedan Cokomico gitu, tapi menolak buat apa jadi pangaco, nah itu ya gitu. Akhirnya bergabung, akhirnya mengamankan uang lebih baik harus diamankan, yaitu tapi kalimatnya penculikan. Kemana? Ya artinya karena Jakarta masih dikuasai Jepang, di Bekasi, tapi di Karawang udah hancur Jepang oleh tentara peta. Tanggal 15 Agustus dibombardir kami habisin. Tapi markas Jepang terkuatnya di Karawang itu di Rengas Dengklok, di Gedong Jangkung ya. Nah itu makanya Bung Karno begitu sampai ke Tanjung Pura lebih baik dibawa ke Rengas Dengklok, diamankan karena udah hancur Jepang. Sampai Rengas Dengklok ya itulah sampai jam sekian sampai setengah 9 di markas Jepang, markas peta namanya pinggir Citarum yang sekarang jadi Tugu Kebulatan TKI. Tugu itu dibuat 1957. Disitulah mampir. Ternyata setengah 9 yang diculik itu kan Muhammad Hatta, Bung Karno, Fatmawati dan Guntur baru 9 bulan anaknya Bung Karno. Tapi setelah sampai di markas peta di Rengas Dengklok,
anak Bung Karno ingin menyusui. Akhirnya Bung Karno jalan kaki ke utara pinggir Citarum menemukan rumah seorang Chinese, yaitu Mbah Kisong. Nama aslinya Dio Kisong. Nah, balik lagi ke Tantraka, tolong usir yang punya rumah itu, aku duduk sana. Ya perang masih sedikit banyak di sana. Akhirnya Bung Karno jam 9:30 dikasih kamar sebelah kiri, Pak Noy dan Guntur dan atas sebelah kanan. Nah itulah perjalanan. Itulah menjelang sampai peristiwa detik-detik proklamasi karena muncul Rengas Dengklok. Tapi malam harinya, nah ini mohon maaf, sebelum malam hari kata Bung Karno, aku lebih baik istirahat dulu. Karena waktu di rumah Dio Kisong oleh Singgi ditanya, siap gak proklamasikan? Kata jauh tidak bisa. Kenapa? Ya kok tripannya Jepang di sini aja. Panggil Pak Lurah Rengas Dengklok yang panggil Pak Masri, tokoh masyarakat, dan Suharyana tak bisa. Berarti sempat berinteraksi dengan warga setempat. Iya, lingkungan sana itu tokohnya yang gitu. Ya, tokoh masyarakat di Iya, daerah di Rengas Dengklok. Jadi seperti itu. Akhirnya Bung Karno berpikirlah di Rengas Dengklok. Dibentak lagi oleh Singgi, siap besok proklamasi? Bung Karno hanya menjawab dengan isyarat, yaitu mengangguk aja. Gitu. Setelah mengangguk diberilah satu konsep, diberi kertas untuk dikonsepkan proklamasi yang sudah dirumus di Jakarta. Dan dua ditanya apa lambang negara kita, yaitu munculnya burung Garuda Pancasila. Yang ketiga, bendera negara kita apa? Kata Bung Karno, Belandanya 3 warna, merah, putih, biru. Jepang 1 warna. Makanya Bung Karno saya begini, Dewi warna, merah dan putih. Nah itu awal pertama. Nah tapi waktu mendengar Dewi warna merah putih ini, yang 3 orang tadi tokoh sana, Pak Lurah Ginun, Pak Masin, dan Pak Suharyana, lari dari pinggir Citarum ke Pasar Dengklok, lumayan setengah kilo. Di sana apa? Beli kertas maji, warna merah dan putih. Yang pertama kali dibuat bendera merah putih dari kertas maji di Rengas Dengklok, di kantor Asian Udana, kantor camat, tihannya bambu, pakai kertas wajib. Malah Suyono Hadi Pranoto Asian Udana, ini apa? Bendera negara kita akan datang. Siap, kata Suyono. Tapi sudah selesai 3 bendera, lari ke rumah Dio Kisong. Nah itulah mengatakan merdeka, itu kalimat detik-detik proklamasi. Nah setelah itu ditanya Singgi, sekarang bendera siap, lambang sudah siap, konsep sudah siap. Karena konsep proklamasi yang ditulis tangan sampai sekarang beredar di mana-mana, itulah Rengas Dengklok, nulisnya Bung Karno. Berarti penulisan teksnya di Rengas Dengklok. Iya, di rumahnya Dio Kisong. Dan disampaikan kepada TPRI segala macam gitu ya, sekarang Jakarta. dia semua itu. Begitu kawan-kawan. Terus bagaimana lagi? Udah, sekarang siap ke Jakarta. Ini udah jam 2:15 atau hampir setengah 3. Ini kan waktunya bulan puasa, 16 Agustus hari Kamis. Tolong aku beri waktu kesempatan. Itulah sampai mampir dulu, artinya singgah lagi di rumah Dio Kisong, tidur lagi sih. Jadi berapa tuh Jakartanya habis maghrib, habis buka 16 Agustus. Tapi apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Di kantor Asian Udana atau kantor camat depan pasar, bendera Jepang diturunkan oleh grup masyarakat Rengas Dengklok yang bendera Jepang berkibar diturunkan, digantilah bendera merah putih. Nah disitulah Karawang menggoyangkan bangsa, disitulah Karawang menggoyangkan dunia, bukan goyang Karawang dunia gitu. Ya itulah kalimat goyang Karawang. Berarti itu sejarah singkat di mana berdirinya Monumen Rawa Gede juga. Nanti sebentar sedikit lagi kita sebelum itu ya. Ya. Nah serta itu setelah berdirinya itu, makanya mohon maaf, pertama kali bendera merah putih di Indonesia dibuat dari kertas wajib. Makanya tanggal 17 Agustus dimanapun anak sekolah SD apa, benderanya kertas wajib. Itu cikal bakal bendera merah putih. Ya kalau 7 Agustus mah di sana di Jakarta yang dijahit oleh Bupati Mawar, Ya. malam 17 jam 1 malam selesai. Besok proklamasi lapang dikada kan gitu. Ternyata apa? Di lapang dikada dikuasai Jepang oleh Maeda Laksamana Maeda. Iya, nggak bisa masuk. Akhirnya Bung Karno udah ada yang lapor jam 9 udah penuh padat, bisa dikuasai, di rumahku saja. Makanya pengiriman bendera di Jalan Pegangsaan Timur 56 hanya dihadiri 300 orang. Iya, yang puluhan ribu di lapang dikada. Lapang dikada itu sekarang ini tahun 61, 62 lapang dikada dibuatkan monumen Monas. Jadi sekarang mah Monas. Itu 61, 62 dibuatnya itu.
emasnya 36 kilo 24 karat itu di atas ya. Nah jadi di lapangan Kandak Cimuri ya setelah dibaca teknologi negara kita merdeka, tapi baru atas nama bangsa Indonesia. Kata Meda, udah tunggu, jangan, makanya dikuasai itu jangan merdeka dulu. Kenapa? Tunggu tentara sekutu masuk ke Indonesia. Kapan? 24 Agustus. Nah, itulah setelah merdeka, besok 18 membuat kabinet, 19 membuat BKR PKR. BKR ini adalah Badan Keamanan Rakyat. Badan Keamanan Rakyat. Iya. 5 Oktober kesini dirubah jadi TKR. Tentara Keamanan Rakyat. Kesini rubah lagi TRI. Tentara Republik Indonesia. TRI dirubah lagi sihnya TNI. Hingga sekarang. Iya, itulah perjalanan BKR. Pertama yang ditunjuk Panglima BKR Jawa Barat, pangkatnya Kolonel Abdul Haris Nasution. Yang di G13 saya jadi ketua DPR MPR itu ya. Nah ini perjalanan sejarah. Nah tetapi udah negara kita merdeka sampai tanggal 24 Agustus tentara sekutu masuk ke Indonesia, dikuasai Belanda, agresif lagi. Di Surabaya tentara Nika yang membantai bangsa kita. Di Jawa Barat sampai Bandung Lautan Api tentara Inggris. Ya, Kapten Lukas Kustario. Ini gara-gara Pak Lukas mampir di sini. Ini Pak Lukas ini orang yang betul-betul luar biasa, sampai kemudian kamu masih tukang malingin senjata Belanda, mobil Belanda. Kalau ditembak kena. Malah diuber-uber oleh Belanda masuk ke rumah kosong hilang. Nah ini Pak Lukas. Iya, Lukas Kustario pangkatnya kapten. Ini gara-gara Pak Lukas mampir ke Rawabeh tanggal 8 Desember 47. Dari jam 8 mampir sini karena di sini markas gabungan para pejuang. Kedua di sini merupakan ya istilahnya di samping markas gabungan para pejuang termasuk di Nur Ali de Begas juga markasnya di sini dulu itu ada kereta api Karawang Demplok gitu. Buat ini komunikasi di sini. Karena di sini orang-orang kayanya kalau ada pejuang-pejuang di sini logisnya nggak usah diminta, disiapin sampai kerbau disembeli segala macam. Nah makanya Pak Lukas bergabung di sini. Nah itulah Belanda gara-gara Pak Lukas mampir jam 8, jam 1 juga berangkat lagi. Tapi itu bangsa kita sudah ada mata-mata. Lapor ke markas Belanda yang sekarang tangsinya di belakang kantor pos di alun-alun. Iya, yang sekarang jadi asrama polisi. Nah ini gara-gara Pak Lukas mampir. Malamnya ini udah dikuasai 300 militer Belanda untuk mencari Pak Lukas dan itulah. Nah itulah besok harinya malam itu 300 militer Belanda udah urung. Mulai subuh di gedung rumah dikumpulkan orang itu tiap rumah usia laki-laki yang dibantai adalah 15 tahun ke atas. Jadi satu rumah ada 2, ada 3. Dibantai 30, 40. Di mana Pak Lukas walaupun tahu bilang tidak tahu. Berarti disembunyikan Pak Lukas ya? Iya, padahal udah pergi maksudnya. Tapi markas di sini mana? Walaupun tahu bilang tidak tahu. Itulah pembantaian di sini, bukan perang gitu. Ini selama pembantaian. Dari pagi sampai sore 431 korban. Iya, termasuk ibu saya baru nikah 6 bulan. Suaminya 47 itu namanya Bito di sana, itu suami ibu saya. Nah ini suami uang saya namanya Kotol. Anak SMA bilang gak ada ayahnya Pak. Oh ya berarti itu sejarah singkat dari berdirinya Monumen Rawagede kurang lebih karena Bapak Kapten Lukas mampir ke sini dan dulunya ini adalah markas besar gabungan para pejuang. Nah, sedikit lagi tambah ya nanti. Oh ya, dan dari mulai tanggal 9 Desember tahun 1947 berdirinya di sini. Nah ini mohon maaf, ya. Makam ini dulu di rumah masing-masing. Ibuku menggali kuburan pakai bedau, pakai golok. Cuma 30 cm, kuat juga masing-masing. Setiap rumah ada 2-3 pakai bedau, laki-laki karena yang selamat kabur, kosong, 10-an gak ada laki-laki. Jadi menggali kuburan istrinya atau keluarganya dibungkus, cuma 30 cm dalamnya paling dalam. Dibungkus kain kapannya apa? Kulambu pakai spray gitu ya, kain putihnya. Masukin ke lubang, ditutupinnya jendela, ada kutampang gitu. Nah inilah apa ini luar biasa saking ini yang ibuku menceritakan. Nah ini 3 tahun kemudian setelah negara kita Belanda mengakui
kedaulatan Republik Indonesia itu 27 Desember 49 setelah konferensi meja Bunda. Nah ini tahun 51 dibuatkan suatu taman pahlawan. Jadi ini pindah-pindahkan tulang, makanya makamnya sama, pendek-pendek 1 meter gitu ya. Tapi sebelum dimakamkan disembahyangkan masal dulu. Makanya makna makam pahlawan sempurnalah raja ini setelah dimakamkan. Ini pembinaan emak ini siapa? Suami emak siapa namanya? Ya tadi ibu saya Bito. Ini buat saya. Ini anak saya. Nama siapa? Silet. Ini siapa? Suami emak namanya. Ada Kutang, ada Debro, ada Cengek. Itu bukan asal nama, tapi nama asli orang dulu maksudnya ya. Itu nama-nama tersebut. Ini makam cuma 181 dari 431. Karena yang ditembak 50-40 dikalinya ya ada 60-nya. Ya, itulah. Nah ini itu dari sesi pertanyaan yang pertama, sejarah kurang singkatnya dari peristiwa. Nanti Pak ini monumen. Ya, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin saya kan dari awal gerbang saya melihat ada kayak patung seorang ibu dan anak, lalu di bawah ada kayak seperti tragedi kita. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit apa makna dari patung yang di bawah dan di atas. Ya mohon maaf, Bapak ini merubah mendesain ini bentuk monumen itu bunga melati yang belum mekar. Bunga melati yang belum mekar. Masih kuncup. Ya. Kenapa bunga melati? Putih wangi, suka duka dipakai. Suka nikah pakai bunga melati, duka meninggal pakai bunga melati, tapi masih kuncup. Kapan mekarnya? Generasi penerus kita, wanita-wanita melati mekar, jadi dosen, jadi dokter, itu generasi penerus. Tapi arti sejarah monumen ini dibuatnya 9 Desember 1995 dengan pemerkasannya Bapak Mayor Jenderal Tayo Tarmadi, Panglima Jawa Barat orang Karawang, menemukan tulisan saya yang beredar di negara Belanda 2 bahasa. Iya, ini 95. Ini adalah beliau dan ini adalah masyarakat Uang Karawang, bukan dari pemerintah, bukan dari mana. Hasil dari kegotong royongan tokoh bangsa kita, pengusaha kita yang dikeram tahun 95. Ini menghasilkan waktu di Hotel Destin mengumpulkan tokoh-tokoh sampai dapat uang 496 juta, hampir 500 juta. Kalau beli sawah 100 hektar di sini waktu itu. Nah ini arti sejarah. Ini semua anak tangga 17. Iya. 17 Agustus. Iya. Terus masuk ruang patung ke dalam yang di kaca itu segi 8 Agustus. Nah piramid yang di atas yang kuncup adalah 4, tingginya 5 meter. Jadi 17, 8, 4, 5. Makna monumen arti sejarah. Itu filosofi dari monumennya. Iya. Untuk nah sekarang patung di bawah itulah militer-militer Belanda yang datang sini, itulah membantai berpakaian begitu, artinya figurnya seperti itu. Kedua, ibu-ibu merangkul anaknya di bawah itu yang minimal usia 15 tahun yang dibantai. Nah, dia yang korban suaminya, anaknya, makanya menangis di anaknya. Nah, patung yang di atas 3 hari peresmian, Pak Tayo nanya, gimana Pak Arman di atas? Kok jangan kosong. Begini Pak, saya punya ini makna apa? Saya melihat salah seorang ibu Martem waktu peristiwa pembantaian jam 11 siang dia keluar melihat. Seorang ibu melihat juga nggak apa-apa. Ternyata yang dibantai usia 15 tahun ke atas. Anaknya si Atung 15 tahun, si Adul kakaknya 17, bapaknya dalam rumahnya panggung, dia lari ke rumah. Pak, nanti kalau Belanda kesini jangan dibuka tuh, karena sasaran usia 15 tahun ke atas. Tapi gak lama kemudian, jam 11 siang rumah itu digedor, itu 3 jam oleh Belanda 3, dan dibuka-buka, dibakar di rumah itu. Akhirnya setelah mau habis, bapaknya memandang, Atung, Adul, kamu lari ke selatan, biar aku dengan ibu ke utara. Begitu habis ini, jadi Uber bapaknya kan, sampai meninggal. Mana artinya tadi? Lari ke selatan. Pas di selatan itu ada kali, ya kali itu. Nah si Atung dan si Adul mau masuk ke kali yang sedang deras, habis mulai hujan besar. Adul sudah buka baju, tinggal celana pendek itu yang bapak tadi bilang. Dan si Atung memakai baju, pakai celana pendek juga. Mau masuk ke kali, ditodong Belanda 3 berangkulan, dibantailah di pinggir kali. Tapi setelah 1 jam dorong keluar, dihanyutkan. Ibunya jam 2 kemana anakku dicari. Pas ketemu dengan ibu-ibu sebelah sana, tuh di sana pinggir kali dibantai. Pas dilihat di mana? Tuh di sini.
karena melihat itu. Ternyata kok darahnya aja mana jasadnya, dihanyutkan ke kali. Akhirnya apa? Si ibu ini turun ke kali segini, mana deras kan. Ya udah susah carinya hari Selasa sampai sore. Hari Rabu bertiga dengan adiknya turun gak ketemu sampai sore. Hari Kamis turun juga nggak ketemu. Hari Jumat ada berita dekat Pasir Awi, Atung ini yang pakai baju adiknya, bajunya nyangkut ngambang di sana. Tapi udah 4 hari ngambang ya bengkak besar. Pas ke sana datangnya diangkat, ternyata kakak beradik ini masih berpelukan, masih nempel. Makanya Bapak Abadi kan seorang ibu merangkul 2 anak. Iya, Itulah itu tuh filosofi. makarnya di sana. Filosofi dari patung yang yang pertama biasa. ya. Untuk patung yang replika tragedi di bawah berarti menjelaskan tadi untuk dari rumah itu langsung disatroni oleh Iya, Belanda. Belandanya berpakaian begitulah, figur zaman Belanda. mereka. Iya, Oh, Bantai. 300 militer 300 militer. dipimpin orang seorang Mayor Lennon. Ya mohon maaf, Bapak yang menggugat HAM tahun 2018 mengajukan gugatan 2019 sampai di sana. 2010-2011 Bapak di penjara Belanda. Orang yang ditembak masih hidup, Bapak Said 2 kali ditembak masih hidup, dibawa jadi saksi di sana. Janda dibawa saksi sana. Anak umur 10 tahun cara melihat bapaknya dibantai, itu ada yang masih hidup dibawa ke sana. Ya 10 tahun ke 47, 2011 73 kakek-kakek semua gitu ya. Alhamdulillah gugatan ini menang dan dapat kompensasi para janda yang masih hidup dan yang masih hidup ditembak itu dapat 240 juta per orang. Per makam dapat inisial 5,2 juta per makamnya. Dan dapat lagi 11 miliar hibah dari Parlemen Dana. Saya diundang dengan fraksi oposisi 11 miliar tuh bikin pasar desa, bikin SMK, bikin puskesmas. Ya alhamdulillah sini udah punya stan-stan. Mungkin itu dari sesi pertanyaan itu sudah cukup. Iya. Dan ini lanjut ke sesi pertanyaan 3. Ini Pak, untuk nama Sampurna Raga ini filosofinya seperti apa dan ada berapa korban yang dimakamkan di sini? Nah ini Taman Pahlawan yang ada di sini dari serat dan dari 431 yang di rumah masing-masing yang digali hanya 181. 181 yang dimakamkan di sini. Itu yang dipindahkan tulang dari rumah masing-masing. Yang dibantai 40, 30 nggak ada keluarga. 10 hari itu yang tulang-tulang berserakan. Pas laki-laki datang, ya cuma dikelompokkan, dimakamkan di pinggir kali, nggak dipindahin. Namanya siapa? Iya. Terus yang ditembak sekali dalam 40, 50 hanyut, itu kan nggak ada makamnya, ya jasanya. Makanya cuma 181, kurang dari 50%. Nah ini 10 November 51 dipindahin tulangnya 3 tahun kemudian. Jadi digali, bungkusin di sini, tapi sebelum dimakamkan, bungkusan tulang tadi disembayangkan masal. Sedang masal baru dimakamkan dulu. Makanya makna tanah makam Sampurna Raga sempurnalah raga ini setelah disembayangkan secara Islam. Jadi seperti itu kawan-kawan makna dari Sampurna Raga, yaitu adalah sempurnakanlah raga. Yang jasad-jasadnya ada di dalam rumah masing-masing. Karena kalau yang masyarakatnya banyak kan dihanyutkan di sungai ya Pak. Ya mohon maaf ya, ini tidak terkaitnya dengan G13 PKI peristiwa ini. Ini mah Belanda ya. Itu 47. Ya 65 juga ya mohon maaf. Saya kebetulan udah SMA jadi tahu persis lah peristiwa G13 PKI yang dibantai di kali-kali di jalan banyak tuh hafal gitu ya. Ya mohon maaf, ini dulu SMA-nya pas di Lapang Banteng punya tenda, ini KAPI, Kesatuan Aksi Pelajarnya. Dengan kami ya, termasuk satu tenda dengan pos segala macam gitu. Waktu Mardani ditonjokin Pak Harto, saya melihat sendiri di sana. 1 Oktober Jakarta akan dibom atom yang diperintah oleh Mardani. Makanya Letnan Jenderal Mardani sebagai termasuk terlibat G13 PKI, seorang jenderal angkatan udara merintah Kapten Karim untuk dibom Jakarta. Akhirnya apa? Nggak jadi oleh Pak Harto. Itulah makanya tanggal 1 Oktober jadikan hari kesaktian Pancasila. Tapi peristiwa Rawagede ini ada sangkut pautnya dengan G13 PKI nggak? Tidak. Tidak ada ya? Jadi ini 47 Pak. Jadi 447 Berarti mempertahankan kemerdekaan. Berarti lebih tepatnya monumen Rawagede ini bertepatan dengan kemerdekaan. Jadi korban dari Belanda. Iya. Dan tidak Agresi ada Belanda. sangkut pautnya dari G30 SPKI. Iya.
mungkin Sekian informasi dari Bapak mungkin ya. Kalau kita minta izin untuk mencari informasi lebih dalam di sini, diizinkan Pak? Silahkan. Diizinkan Pak? Boleh. Jadi begitu guys, terima kasih juga untuk Bapak Hardawan sudah memberikan informasi kita tentang berdirinya Monumen Rawagede dan filosofi tentang patung yang di atas, yang di bawah, dan arti filosofi dari nama Sampurnaraga dan berapa jumlah korban. Ya, sedikit saya memberikan pilar kebangsaan bagi generasi penerus bangsa. Itu di belakang di sana ada kalimat esa hilang dua terbilang. Artinya mati satu tubuh seribu, mati sekian ratus, masa lalu akan muncul ribuan dari pahlawan yang akan datang. Inilah pahlawan-pahlawan yang akan datang. Itu filosofi itu ya. Ya, ini Bapak, ya mohon maaf. Ya. Tahun 77 aja udah jadi Pak Lurah di sini. Lurah termuda di Kabupaten Karawang. Ya, mantan kepala desa. Dipilih dulu jabatan itu 8 tahun, tapi sampai saya melaksanakan dalam periode ini 10 tahun. 19 tahun jadi Pak Lurah. Setelah jadi Pak Lurah, saya DPRD Karawang 2 periode. Anggota DPRD yang membuat kawasan ini, yang merancang dulu tahun 87, 92, 97. Ya, alhamdulillah sekarang juga orientasi mahasiswa baru di UPP. Kalau di UPP orang mahasiswa baru suka ketemu diorientasi oleh saya. Ya, kalau pejabat diklat Bapak yang memberikan aninya apa sebagai, ya bukan pengajar, namanya wira ini, untuk memberikan suatu materi lah itu di dalam pejabat-pejabat kalau diklat. Kalau di dinas sosial ada gelandangan pengemis, apa Bapak yang meneliti? Kalau di Dinas Pariwisata dan Budaya, Bapak ini peneliti budaya dan sejarah di Kabupaten Karawang. Udah banyak buku yang ditulis. Nah, itulah untuk demi masa depan bangsa, ingin memberikan sesuatu ke generasi penerus bangsa. Agar sejarah ini tidak Maaf, buku-buku Bapak yang ditulis sampai Demendiknas itu udah masuk kurikulum 2013 SMP SMA, termasuk Rengasdeng Rawagede. Sekarang udah masuk kurikulum. Ya mohon maaf, waktu di DPR RI akan dihilangkan IPS. Mohon maaf, saya dijemput oleh Pak Dijon jadi narasumber di sana, gedung DPR RI lantai 2, kura-kura, malah menjelaskan satu-satunya negara di dunia sampai saat ini yang tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 1745, Belanda. Sampai saat ini. sampai sekarang. Iya, Belanda mengakuinya 22 Februari 49 kedaulatan Indonesia setelah konferensi Meja Budak tadi. Iya. Tapi kemerdekaan sampai saat ini belum mengakui. Kalau dia mengakui kemerdekaan itu 45, ini pelanggarannya banyak. Di sini 47 berarti ya, 48 Westerling Sulawesi Selatan, 49 Bondowoso. Ya mohon maaf, ini udah diundang ke Sulawesi. Berarti jam terbang Bapak udah jauh. Nah, alhamdulillah. Di sana sampai ngajar 8 perguruan tinggi negara Belanda, sampai ke Frankfurt, sampai ke Jerman, memberikan wawasan kebangsaan. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Bapak, dan tadi pesan-pesan dari Bapak yaitu esa hilang dua terbilang, mati satu tumbuh seribu. Untuk kalian semua para pemirsa, tetap saksikan kami. Penasaran dengan selanjutnya? Tunggu skin berikutnya. Oke guys, setelah kita tadi berbincang-bincang dengan narasumber yang bernama Bapak Kardawan, Bapak selaku pengelola di Monumen Rawagede ini dari awal berdiri sampai saat ini. Mungkin kita sudah ada di dalam komplek pemakaman para pahlawan mungkin ya. Ya, di pemakaman Sampurnaraga. Lebih tepatnya kita akan bermediasi Mungkin dengan para pahlawan-pahlawan mungkin. ya. Jadi kita akan memediasikan tempat ini. Tempat ini gimana asal usulnya. Setelah tadi kita mendengarkan dari Bapak Kardawan, jadi kita akan memediasikan langsung di tempat ini tentang keberadaan mereka, mengeksplor tempat ini, kerukunannya seperti apa. Kita akan memberikan edukasi kepada kalian semua yang nonton. Jadi ini deh pendapat kalian di mana tentang tempat ini dari Bang Sabo dulu. Menurut saya sih ya, ketika pertama kali masuk ke sini adem, jadi auranya positif ya, disambut dengan baik, ibaratnya ya
enak sih karena banyak juga pohon-pohon rindang, pohon asem gitu. Tapi ketika masuk ke ruangan patung agak panas karena mungkin nggak ada AC atau nggak ada kipas, ya nggak ada pendingin lah gitu. Kalau menurut Rizky Ya, MB, mungkin saya juga kurang lebih sama seperti Bang Bang Sabo itu ya. Merasa adem juga gitu. Aura di sini mungkin positif itu karena raga-raga mereka itu sudah disempurnakan. Seperti karena kata tempatnya sempurna raga. sempurna raga. Oke teman-teman, jadi kali ini kita nggak sendiri, biasa lah kita sama teman-teman Ditemani kita. oleh Kita kawan-kawan juga majelis. kedatangan teman-teman kita. Coba kesini dong kawan-kawan, Di majelis, ayo mari teman-teman sini dong, biar kita kenalan dulu. perkenalan ya. Biar sini nih. Biar para pemirsa kenal sini. langsung bersama Ya, tim jadi duduk. kami dari tim majelis. Nah, oke. Muat nggak? Maaf. Mungkin bisa langsung diperkenalkan dari Oke, dari kanan. sebelah sana ada Mas Darwan. Oke, perkenalkan nama saya Darwan Dan ini, dan saya Ariel Nurmadhab. dan ini, Lubi Sirvan Said dan ini. Raja Alvin Alpian. Dan saya Maxin. Nah, Oke. ini adalah teman-teman saya yang akan ngebantu saya untuk mengeksplor semuanya di tempat ini, keberadaan tempat ini. Jadi kalian semua kalau nggak nonton rugi karena tema kita malam hari ini 30 September 2021 tepatnya memperingati hari G30 SPKI. Jadi saksikan terus dan tonton terus tayangan kita hari ini. Oke, saat ini saya sudah berada di spot pertama. Mungkin saya akan menanyakan dulu kepada teman-teman bagaimana perasaannya. Dari Maxin dulu deh. Masing-masing. Ya dari awal saya masuk ke sini itu awalnya adem deh. Adem ya? Adem, iya. Adem, berarti sama. Positif. Positif. Gitu dari menurut. Ya sama sih ya, kebanyakan positif sih. Iya. Bagus sih, bagus. Mas Oca Sama. sama. Sama mereka. Oke, untuk membuktikan malam ini yang disampaikan oleh Maxin dan juga yang Mas Ariel dan lain, Mas Oca. kita akan mencoba memediasikan salah satu spot pertama kita Iya. di tempat ini ya, dari Monumen Rawa Gede ini. Boleh langsung dimediasikan aja, silakan. Oke, silakan. agak kita lagi braking lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang saha yang ada di sini. Jadi ini salah satu pahlawan yang dimakamkan di sini yang bernama Bapak Tarya. Ngomongnya bisa agak besar enggak? Agak lebih keras. Agak lebih keras. Bapak, boleh saya panggil Bapak? Bapak Tarya bisa menjelaskan apa yang dulu Bapak rasakan alami ketika masih hidup. Saya Ya, di sini di bantai ya. Belanda. Belanda. Jadi Bapak Tarya ini salah satu korban dari kekejaman ya kekejaman Belanda. Belanda. Seperti apa Bapak dibantainya? Apakah Bapak sempat ada perlawanan? Ada. di sini jalan Ada Belanda. Ya. Terus saya dikepung. saya melawan. Dulu Bapak melawannya dengan menggunakan senjata lagi apa bagaimana? Dengan tangan kosong berarti? Habis pulang kerja. Pulang kerja. Kerja di mana Pak? Petani. Oh petani. Jadi Bapak warga sini ya? Warga asli. Akamsi. Perkiraan itu pada tahun berapa terjadinya itu?
1946 setelah kemerdekaan. setelah kemerdekaan. Ke Belanda masih tetap menyerang ya. Iya. Bapak, apakah di sini ada berhubungan dengan peristiwa G30 SPKI? Pembantaian di sini? Pembantaian. Hmm? Tidak ada. Oh, Tidak ada. Jadi berarti guys, di sini itu adalah makam pahlawan atau makam korban dari kekejaman Belanda, Pembantaian Belanda. Iya. kejam. Iya. Dan G30 SPKI ternyata tidak ada sangkut pautnya di sini. Dengan monumen di sini. Monumen di sini lebih tepatnya memperingati, gimana sih, mengenang para pahlawan dari korban kekejaman Belanda. Selain bapak di sini, ada nggak keluarga bapak yang dibantai juga? Ada Anak, istri atau saudara? anak Anak bapak di sini usia Usia berapa? usia 15 15 tahun. 15 tahun. Apakah itu dibantainya juga sama seperti bapak? Tidak. Mungkin beda waktu ya. Itu waktu dulu bapak dulu atau anak bapak dulu yang bapak dulu? Bapak dulu baru- Setelah itu anak bapak. Lalu apakah bisa anak berpisah? Apakah istri bapak ikut dibantai dan dimakamkan di Rawa Gede juga? Terpisah. Terpisah. Di sini cuma bapak dan anak bapak. Apa istri bapak juga terbantai atau tidak tahu? Oh, berarti Mungkin karena dikejar-kejar Belanda. karena waktu pulang kerja juga. Baik, terima kasih Pak ya Terima atas kasih informasi atas informasinya. dalamnya tentang di Rawa Gede ini. Mungkin ada amanat, mungkin Pesan-pesan untuk kita semua. generasi selanjutnya gitu. Semangat terus. Semangat terus. Apa? Ya. Oke. Oke. Mungkin itu aja pesan dan pesan dari Bapak Tarya, salah satu yang di sini. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Boleh langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin kita sudah berinteraksi dengan salah satu pahlawan yang dimakamkan di sini. Ya, kurang lebih Bapak Tarya yang di sini. Mungkin masih ada satu lagi, apa gimana? Masih ada yang dirasakan? Masih ada yang mau Mau bicara berinteraksi nggak? Interaksi Mau lagi? Masih ada. Oke, jadi langsung aja kita interaksikan lagi. Tadi kan sudah masuk satu, mungkin langsung dimediasikan lagi. Untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi. Oke guys, kita langsung ke mediasi kedua. Karena mediasi yang pertama, mediator pertama kita istirahatkan dulu, langsung ganti ke mediator kedua. Mungkin langsung bisa dimediasikan. Sekali pertama tadi. Assalamualaikum. 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 Ibu, ini sarang Ini ibu, adik atau ibu, adek atau sampurasun? Assalamualaikum. bisa Kenapa ibu? bisa ngomong. bisa bicara? Kenapa nanya? Dibunuh ya? Dibunuh ya sama Belanda ya Bu? Ini dengan siapa? Dengan siapa? Dengan ibu siapa? Dengan ibu siapa? Bisa perkenalkan Sama perkenalan. dengan ibu siapa? Jadi Siapa? yang ingin berinteraksi dengan kita ibu-ibu, kurang lebihnya wanita korban kekejaman Belanda, Pembantaian ini ya. pembantaian juga, saking mungkin yang Dia sedih dirasakan mungkin ya. sedih sekali, gimana ya, sampai hanya bisa menangis dan tidak bisa menyampaikan Sesuatu ya. sesuatu. Ibu dulu dijajah sama Belanda, apakah dibunuh, ditembak atau gimana? Ditembak. Ditembak.
Dalam keadaan seperti apa? Apa? Di pinggir kali. Ibu ditembak. Dengan ibu siapa boleh saya tahu? Dengan ibu siapa boleh saya tahu? Gimana? Nama ibu dengan siapa? Atik. Atih, Ibu Atih. Jadi mungkin kronologi yang saya tangkap dari mediasi ini, Ibu Atih kurang lebih sedang berada di pinggir kali. Mungkin sedang mencuci atau Iya, mencuci atau berjalan, entah pulang atau mau kemana, ada tentara Belanda ditembak. Jadi ibu ini meninggalnya ditembak. Mungkin sebelum ada kejadian seperti itu sempat ada kekerasan lain mungkin dari Belanda. Tidak ada. Ibu ditembak lalu ditinggalkan. Dihanyutkan di kali Jasad ibu dihanyutkan. dihanyutkan. Tapi jasad ibu ditemukan dan dimakamkan di sini. Jadi salah satu jasad yang ditembak di pinggir kali dihanyutkan lalu ketemu dan disempurnakan dimakamkan di sini gitu. Ibu waktu ditembak sendiri apa bersama keluarga, anak Sendiri. Ibu punya keluarga? Apa ada keluarga yang sama dibantai seperti ibu di sini? Ada. Siapa kalau boleh tahu? Suami. Namanya kalau boleh tahu bisa disebutkan? Suami ibu kalau boleh tahu bisa disebutkan? Jadi agak berat ya dari si ibu korban ini untuk menceritakan Kejadiannya dialami yang dialami. Jadi dia cuma bisa menangis dan ngomongnya juga kalau mungkin masih terbata-bata gitu. Mungkin itu aja ya yang udah kita dapatkan dari spot pertama. Memang benar ternyata di sini tuh akan pahlawan dari korban pembantaian Belanda. Oke, terima kasih. Makanya Bu ya. Atas waktu dan informasinya. Oke, Ibu bisa. Assalamualaikum. Oke. Ini mediasi yang kedua ya di spot yang pertama. Ya, ini spot yang pertama, dua mediasi karena ada dua orang yang berinteraksi kurang lebih. Yang pertama dari Bapak Tar ya, yang kedua dari Ibu Atik. Tragis juga ya. Oke, ya. Bisa kita lihat mungkin tadi Ya, kesedihan yang dialami oleh Ibu Atik. yang dialami waktu dulu. Ya, oke. Kalian masih penasaran dengan kelanjutan kami? Saksikan terus dan tunggu terus kelanjutan kami di spot kedua. Oke, saat ini kita sudah berada di spot kedua Ya, dengan teman-teman juga. Ya. Mas Dawon, Mas Wocek dan Mas Lubis. Ya, seperti biasa kita akan menanyakan dulu bagaimana perasaannya gitu. Ya, apa yang dikatakan? Suasananya dingin, auranya aura positif, cuman gimana ya, banyak yang hadir gitu, bukan cuma ada di sini gitu. Dari Banyak yang ngeliatin. dari luar gitu ya. Dari luar. Banyak yang Banyak berinteraksi yang intinya. lewat-lewat. Tapi aman gitu. Aman insya Allah. Nah, jadi kali ini kita akan memediasikan di tempat ini yang katanya sedikit ada daya tarik. Jadi dari mediasi kita kayak menarik. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan informasi lebih dalam lagi terhadap tempat ini. Langsung saja kita lakukan mediasi. Manusia. Ya, saya bakalan pergi ke situ nanti ya. Aku mau di sini dulu. Boleh, ya. Bicara sama kalian. Boleh duduk nggak boleh? Aki bisa Nggak cari. bisa. Ya udah, oke. Nggak bisa. Aku bicara di sini dalam keadaan yang sangat berduka di sini karena semua yang ada di sana memperhatikan kalian ya. Jangan coba-coba kalian ke sana, oke? Kemana? Jangan ke sana tuh. Pohon. Iya, betul sekali, di sana ada penunggu. Iya. Malu. Tapi apakah itu mengganggu Aki? Enggak.
Apa kehadiran kita mengganggu? Oh, sangat tidak. Saya suka kalian. Saya terima kasih. Ya. Saya berterima kasih. Ya. Aki di sini sebagai siapa? Penunggu. Saya penunggu di sini. Dari semua makam pahlawan di sini Aki menunggunya. Iya, betul. Terima kasih udah jagain makam pahlawan. Iya. kita ya, Ki, ya. Sama-sama. Nama Aki siapa? Kimau. Aki asli dari sini. Bukan, saya itu dari situ. Joko Tingkir. Oh, Belas Patilasan. kasihnya Joko Tingkir ngundang saya ke sini untuk berbela sungkawa Kepada pahlawan-pahlawan. Iya. Aki tahu tentang peristiwa Rawa Gede? Tidak tahu. Tapi saya di sini penunggunya. Penunggunya. Aki di sini sudah berapa lama di sini? Jangan ke situ, saya bilang ada suatu. Iya. Jangan ke situ dulu ya. Di sini aja cukup. Iya. Apakah kehadiran mereka tidak suka dengan kedatangan kita? Apa? Oh, lampu. Iya. Lampu. Aki, apa kehadiran kita yang mengganggu menurut di sana itu mengganggu? Sangat. Dia gak suka kalian. Oh, dia tidak suka ada ceramahnya. Iya. Terganggu. Dia Blorong dia itu. Blorong. Ada di sana. bisa disampaikan kita ini ke sini tidak untuk mengganggu. Andai saja kalian tahu di sana itu ada sebuah prajurit besar. Ya. Oke, Aki, terima kasih informasinya, Aki. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, mungkin ini salah satu penjaga. Namun dengan apa ya disebutnya dengan aura yang positif. Dia tidak untuk mengganggu kita. Jadi dia juga tidak merasa terganggu dengan kehadiran kita dan tim-tim kita di sini. Ya, kurang lebih namanya Kimaung. Dia katanya tempatnya di Pentisan Jaka Tingkir, tapi dia hadir ke sini untuk disuruh disuruh ke sini Untuk menjaga area pemakaman ini. Dan tadi juga sempat berpesan agar kita hati-hati dan tidak sampai untuk ke area sana, mungkin karena pohon sana ya. areanya negatif. Oke, bagaimana, masih ada yang mau berinteraksi? Ada lagi. Oke, mungkin Mungkin masih ada kita- yang mau berinteraksi. Kita langsung ke mediasi kedua di tempat yang kedua. Oke. Assalamualaikum. Dengan siapa? Sarang saya ya. Sarang saya. Dikis. Ini saya bisa memanggil Bapak atau apa? Bapak. Asli warga sini. Yang Apakah dimakamkan di sini. Bapak salah satu Korban. yang dimakamkan di sini? Sangat sadis. Bapak tahu Kimaung itu siapa penunggu di sini? Apakah benar Kimaung itu penunggu di sini? Penjaga ya. Yang Baik, ngejagain? dia baik. Oke, kita mungkin ingin menanyakan saja gitu. Bapak dibunuh itu dengan ditembak atau ditembak? Saat kejadian itu Bapak sedang berada di mana? Di rumah. Di rumah itu Bapak sendiri atau dengan keluarga? Mungkin? Keluarga. Jadi kali ini yang berinteraksi dengan kita adalah Bapak Inggit. Bapak Inggit juga adalah Bapak salah Inggit. satu korban yang dimakamkan di sini. Lebih tepatnya kekejaman Belanda juga, dia meninggalnya ditembak pada saat di rumah sedang bersama keluarga. Apa pada saat itu yang dibantai cuma Bapak atau satu keluarga? Keluarga saya Keluarga semua, anak istri itu suruh pergi. Jadi yang terkena Bapak saja. Bapak mau mengorbankan diri demi anak Dari keluarga ya. Apakah istri dan anak Bapak ada di sini dimakamkan? Tidak, hanya Bapak saja. Disuruh sama Bapak pergi. Untuk mengamankan diri. ya
Jadi Bapak Inggit ini ketika terjadinya pembantaian oleh Belanda masuk ke rumah, dia lebih berkorban diri untuk anak dan istri. Anak dan istrinya disuruh pergi duluan, pergi jauh menyelamatkan dirinya. dan tidak dimakamkan di sini. Kita nggak tahu juga ya. Tapi kata Bapak tidak dimakamkan di sini dan hanya Bapak Inggit yang dimakamkan di sini, guys. Kalau di depan Bapak ada anak Bapak, apa yang akan Bapak sampaikan saat itu? Saya. Apa? Sayang banget. Semoga bisa ketemu Bapak ya. Ada yang mau disampaikan nggak kepada anak-anak muda yang sedang berjuang untuk Generasi penuh bangsa. Semangat terus. Bela negara. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak ya. Hati-hati. Ya. Ada makhluk Sebelah mana Pak? Yang tadi dijelaskan oleh Kimau. Iya. Oh iya. Terima kasih. Berarti di tempat ini ada yang Yang ngintip. banyak. Di luar tempat ini apa di dalam tempat ini? Di luar tempat ini. tidak suka dengan kehadiran kita mungkin. Jadi begini guys, kehadiran kita di sini banyak juga ada yang dari luar ingin berinteraksi dengan kita. Namun dia auranya mungkin Auranya tidak negatif. positif. Namun di tempat ini disampaikan dari Kimaung tadi bahwa di tempat ini memang menyukai kedatangan kita. Namun dari luar tidak menyukai kedatangan kita. Makanya tadi dari Kimaung sendiri juga dari Bapak sendiri menyampaikan kepada kita untuk hati-hati. Berhati-hati. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak, saya sampaikan terima kasih. Waktunya sudah bisa menjadi kita. Bapak, silakan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Mungkin ini sudah orang kedua ya mediasi Masih satu lagi. di tempat kedua. Ya, mungkin ada terakhir ya. Terakhir Untuk masih mendeskripsikan tentu kita menguap terakhir di tempat ini setelah tadi kita berbagai informasi kita dapatkan, kita coba untuk terakhir ini untuk mudah-mudahan ini bisa menggali pengalaman saya pribadi juga teman-teman semua untuk edukasi juga untuk yang menonton YouTube channel kita. Oke, mungkin cukup sampai di sini mungkin ya untuk mediasi kita malam ini. Mungkin disampaikan dari perjalanan malam ini mungkin sudah cukup. Kita juga sudah mendapatkan informasi dari di mana berdirinya monumen Rawa Gede dan Taman Makam Pahlawan ini, makam siapa saja, dan ternyata di sini adalah korban dari kekejaman Belanda dan tidak ada sangkut pautnya dengan tragedi 30 SPKI. Nah, jadi gitu. Sebagian sudah dijelaskan teman-teman. Udah beberapa tadi kita melakukan mediasi, udah juga cari tahu tentang tempat di sini. Bahwa tempat ini tidak ada sangkut pautnya dengan tragedi 30 SPKI, bahwa tempat ini adalah makam pahlawan dari penjajahan, pembantaian dulu pada saat zaman Belanda. Jadi kesimpulan dari tempat ini, kesimpulan yang kita lakukan penelusuran malam ini bahwasanya yang tadi disampaikan oleh para yang mediator kita di tempat ini, bahwasanya mereka semua memberikan semangat kepada kita anak muda, khususnya untuk generasi muda untuk berkarya, untuk bisa membanggakan ataupun membangkitkan semangat muda di negara kita Indonesia. Edukasinya buat yang nonton kita di sini, bahwasannya jangan pernah menghilangkan atau melupakan jasa para pahlawan kita. Sekecil apapun mereka perjuangannya, karena kita merdeka, kita bisa hidup enak di negara Indonesia karena perjuangan mereka dulu ketika melawan penjajah. Mungkin itu saja yang kita sampaikan, dan juga para tim terima kasih banyak untuk waktu juga saya sampaikan kepada pemilik atau penjaga di Rawa Gede dari Pak siapa tadi? Pak Karnawan. Terus ya saya sampaikan juga terima kasih banyak juga untuk monumen Rawa Gede. Semangat terus, jangan pantang menyerah untuk
pemuda-pemudi Indonesia. Dan jangan lupakan sejarah. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe, tonton terus juga share YouTube kita. Jika ada kritikan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Ya. Oke. Sekian, belum. Dan kalau kalian ada yang tahu daerah Karawang yang menarik untuk kita eksplor, Komen saja. Untuk kita nanti datang dan telusuri dan kita cari edukasi juga masalah ataupun mitosnya kepada kalian. Terima kasih banyak dari saya Henry. Saya Sabo. Saya Embe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.